Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ucapkan salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam khatam pembacaan Alkitab, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa bersama kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan sekarang kami ingin khatam dalam pembacaan Alkitab. Berkatilah dan urapilah kami, baik yang sudah pernah membaca ataupun yang belum pernah membaca dan khatam Alkitab, supaya firman-Mu bukan hanya sekedar kami baca dan khatamkan saja, namun bisa kami pahami serta bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 15. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidung-Mu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka,
karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang, Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Proses khatam pembacaan Alkitab hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri proses khatam pembacaan Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja mengurapi kami, sehingga proses pada hari ini bisa tertanam dan menjadi kebiasaan di dalam hati kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Kami mohon, sertailah dan berkatilah kami dalam kesehatan dan juga kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.